Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afrizal, dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba, dan saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia pendidikan di STIE ini. Mudah-mudahan pada kesempatan ini saya mendapat peluang untuk memperoleh sertifikasi dosen yang rasanya selama ini sulit untuk saya jangkau, mungkin kekurangan informasi bagi diri saya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan perjalanan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Deskripsi mata kuliah saya, seminar, proposal penelitian dan publikasi, mata kuliah yang memang sudah lama saya asuh, yang dimaksudkan untuk membantu mahasiswa di dalam menyelesaikan tugas akhir mereka, karena selama ini kita sering melihat bahwa mahasiswa baik di program sarjana, program magister maupun program doktor seringkali merasa kesulitan, merasa terbebani dengan permasalahan tugas akhir, baik itu skripsi, tesis maupun disertasi. Deskripsi mata kuliah ini, yang pertama, memberikan pengertian dan penguasaan kepada mahasiswa tentang prosedur pembuatan proposal penelitian dan publikasi sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku. Kemudian yang berikut, memberikan cara memaparkan isi proposal penelitiannya dan argumentasi terhadap isi proposal di dalam seminar. Kemudian yang ketiga, memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam komunikasi ilmiah serta sarana pemberian saran dan masukan bagi perbaikan proposal penelitian. Capaian pembelajaran setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini diharapkan mampu yang pertama menguasai prosedur penyusunan proposal tesis, menyusun naskah publikasi, dan melaksanakan riset ilmiah dengan benar dan etis sesuai dengan ketentuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba. Kemudian yang kedua, mengembangkan gagasan dan ide secara ilmiah serta menuangkannya dalam bentuk tulisan, khususnya di dalam proposal tesis, yang kita harapkan nanti hasilnya bisa kita publikasikan terkait dengan permasalahan manajemen. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan gagasan menggunakan bahasa lisan dan tulisan untuk mempresentasikan ide dalam pengembangan ilmu manajemen. Yang berikutnya referensi yang saya gunakan di dalam mengampu mata kuliah ini. Referensi utama adalah pedoman penulisan tesis program studi Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pertiba, Pangkal Pinang. Kenapa saya mengambil referensi utamanya adalah pedoman penulisan tesis yang program Magister di STI Pertiba, karena setiap perguruan tinggi mempunyai kaidah masing-masing yang tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah tentang pedoman penulisan karya ilmiahnya, baik itu di program sarjana, program magister maupun di program doktor, masing-masing punya pedoman sendiri-sendiri sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, untuk mendukung referensi utama tersebut, saya menggunakan buku metode penelitian manajemen, pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang dikarang oleh Profesor Agusti Ferdinand,
yang diterbitkan oleh Badan Penerbit Universitas Diponegoro, kemudian asas-asas penelitian behavior oleh Kerlinger yang diterbitkan oleh Gajah Mada University Press Jakarta. Kemudian buku metode riset bisnis dan konsumen yang dikarang oleh Ujang Sumarwan dari IPB Press Bogor. Kemudian juga ada artikel-artikel lepas, tentunya saya tidak terbatas pada referensi ini, tapi yang pokok bisa juga ditambah dengan jurnal-jurnal ilmiah yang sudah dipublikasikan dan sebagainya. Nah, materi selama 16 pertemuan saya bagi ya. Yang pertama, bahan pokok bahasan saya, bahan kajiannya. Pada pertemuan minggu pertama itu penjelasan mengenai RPS, apa yang akan kita pelajari selama 1 semester. Penjelasan RPS, memilih rancangan penelitian. Kemudian pada pertemuan kedua mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian. Pada pertemuan ketiga itu tinjauan pustaka, peta literatur. Pertemuan keempat, pada minggu keempat, penerapan teori dalam penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Pertemuan kelima, itu pokok bahasannya adalah etika dalam penulisan proposal. Pada minggu keenam, pokok bahasannya masalah signifikansi dan makna tujuan penelitian kuantitatif. Pada minggu ketujuh, strategi penulisan proposal penelitian. Sampai di sini, pada dasarnya mahasiswa sudah memahami bab-bab yang akan ditulis di dalam proposal penelitian. Kemudian pada minggu ke-8 itu kita masuk kepada ujian tengah semester atau UTS. Memasuki minggu ke-9, masing-masing mahasiswa yang sudah mendapatkan materi pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 yang tentunya kita beri juga tugas-tugas, mereka harus mempresentasikan masing-masing proposal mereka yang sudah ditulis, itu berupa presentasi proposal penelitian individu. Dan di situ nanti kita akan terjadi diskusi interaktif di antara mahasiswa untuk saling memberikan masukan-masukan, baik masukan itu dari dosennya maupun dari kawan-kawan mahasiswa. Dan setelah itu ujian akhir, mahasiswa wajib mengumpulkan proposal yang sudah dipresentasikan, sudah diperbaiki, itu dikumpulkan pada minggu terakhir pada saat ujian semester. Materi pembelajaran yang pertama judul penelitian, kemudian latar belakang masalah dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, kemudian yang terakhir metode penelitian. Dari materi ini, bab 1, bab 2, bab 3 itu sesuai dengan pedoman penulisan tesis STI Pertiba, itu sudah masuk di dalam 5 materi pembelajaran ini. Dari mulai bab 1 mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Kemudian bab 2 mengenai tinjauan pustaka. Mengenai tinjauan pustaka itu terdiri dari landasan teorinya, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, kemudian kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Jika kita menggunakan hipotesis penelitian, dan pada bab 3-nya masuk kepada metode penelitiannya. Kemudian penilaian.
untuk kehadiran mahasiswa di dalam proses perkuliahan itu mendapat bobot 10%, ya. Prestasi kehadiran mahasiswa pada perkuliahan kalau daring via Zoom, meeting atau luring itu 10% poinnya. Kemudian ujian tengah semester itu bobotnya 20%. Untuk tugas, kuis, diskusi, dan presentasi itu rata-rata nilai tugas, kuis, diskusi, dan prestasi harian atau mingguan yang dikerjakan oleh mahasiswa, baik secara individu maupun secara kelompok, itu poinnya cukup besar, itu 40%. Kemudian ujian akhir semester, itu poinnya, bobotnya ada 30%. Demikian apa yang saya dapat paparkan mengenai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran di STI Pertiba terkait dengan profesi saya sebagai dosen di program Magister Manajemen STI Pertiba. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di sana sini. Saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara Bapak ya? Ya, Pak. Ini apa? Ibu Yulia ya, Ibu Lia. Perempuan nomor 1 di sini, Ibu Yulia. Pak Saprul ada nggak? Siap, saya Pak. Oh, ya, ya. Jalan Pak. Saya izin di off dulu Pak. Kameranya Oh, Pak. iya, 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 boleh. Ya, Habis izin. pulang dinas kayaknya ini ya. Iya Pak, izin. Iya, iya, iya. Hati-hati di jalan ya. Ya, terima kasih Pak. Ya. Aditya, Fitriawan, Rizal mana Rizal? Ya Pak, hadir Pak. Oh ya. Nah, kemudian Andi Eko Wardana, Muhammad Egar Zabdi. Pak Egar ini beliau sudah mohon izin ya, nggak bisa hadir kalau kita tetap muka karena beliau posisi lagi pendidikan di Jakarta, dia bilang. Tapi mudah-mudahan beliau bisa ikut di dalam mata kuliah kita walaupun dengan online ya. Bapak masuk yang ini sudah minggu keberapa ini? Minggu masuk ke minggu ketiga. Minggu ketiga, Pak. Ya, minggu ketiga ya. Minggu kemarin tapi Bapak izin nggak bisa masuk karena ada acara keluarga ya. Sehingga ini boleh dikatakan baru untuk materi pertama yang akan Bapak sampaikan. Tapi tugas minggu kemarin Bapak sudah share untuk tugas ya. Tugas critical review, kemudian tugas untuk membuat proposal. Critical review-nya nanti dikumpulkan pada saat UTS, kemudian UAS-nya itu pada saat proposalnya pada saat UAS nanti ya. Nah, kemudian yang juga perlu Bapak sampaikan bahwa mata kuliah ini bukan mata kuliah metodologi penelitian ya. Itu yang perlu dipahami karena saudara sudah masuk sudah dapat mata kuliah metodologi penelitian itu pada semester 2 kemarin ya. Jadi fokus daripada mata kuliah ini adalah bagaimana cara membuat proposal dari bab 1, bab 2, dan bab 3-nya, khususnya proposal dalam kaitannya dengan tugas saudara untuk menyelesaikan pendidikan tugas akhir dalam bentuk tesis ya. Nah, selama ini banyak sekali mahasiswa yang kesulitan, apakah itu di program sarjana maupun di program magister ini, yang kesulitan di dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Karena apa? Karena lemah di pemahaman mengenai proposalnya. Lemah pemahaman proposal juga disebabkan karena lemahnya di dalam pemahaman metodologi penelitian. Oke. Untuk itu ya, sekali lagi masalah metodologi penelitian, kalau ada misalnya yang kurang dipahami pada saat kemarin, pada saat semester 2,
atau juga mungkin dalam konteks proposal ini yang berkaitan dengan metodologi, silakan nanti sambil berjalan perkuliahan boleh ditanyakan ya. Nah, sebelum kita memulai, Bapak ingin tahu dulu pemahaman dari para mahasiswa mengenai variabel-variabel yang kelihatannya banyak mahasiswa kita lemah di dalam pemahaman mengenai variabel. Bapak ingin tanya dulu, pernah dengar istilah variabel mediasi nggak? Variabel mediasi, Aditya? Belum, Pak. Pernah dengar? Belum. Tapi kalau Belum mediasi pernah. tahu, Pak. Apa itu? Penengah kalau nggak salah, Pak ya. Kalau nggak salah benar, Pak. Apa variabel mediasi itu apa maksudnya? Variabel mediasi itu biasanya seperti variabel intervening, Pak. Antara apa? Variabel antara atau variabel intervening itu sama aja istilah ya. Artinya variabel intervening ya variabel mediasi. Variabel antara itu sama. Kemudian variabel moderasi sudah pernah dengar? Apa, Riza? Variabel moderasi. Variabel moderasi apa ya? Ya. Variabel moderasi itu variabel untuk memperkuat variabel ini, Pak. Variabel apa? Bebas ataupun variabel yang tidak bebas, Pak. Seperti contohnya antara hubungan keterikatan ataupun kekuatan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, Pak. Ya, tapi belum pas ya. Jadi kalau variabel mediasi tadi atau variabel intervening itu variabel antara, artinya variabel yang mempengaruhi untuk sampai kepada variabel yang dipengaruhi itu harus melewati variabel antara tersebut ya. Nah, kemudian kalau variabel moderasi, variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Katakanlah X dengan Y itu dipengaruhi, masalah hubungan kuat atau lemahnya itu dipengaruhi oleh variabel moderasi. Itu variabel. Jadi variabel moderasi itu bisa memperkuat, bisa memperlemah. Tapi sebaliknya kalau variabel mediasi atau variabel antara, variabel yang untuk sampai kepada variabel yang dipengaruhi itu harus melewati variabel antara tersebut. Ya, itu pemahaman secara bebas saja, yang penting pemahamannya ya. Nah, perlakuan antar variabel tersebut tentunya akan berbeda ya antara satu dengan yang lain. Nah, kemudian ada banyak lagi variabel-variabel yang lain, ada yang disebut dengan variabel laten, variabel kontrol ya, tetapi yang paling kita gunakan ya. Jadi jangan hanya memahami satu variabel bebas, kemudian yang kedua variabel terikat atau independen dan dependen, tapi ada lihat variabel-variabel lain, karena kita memahami variabel ganti lokusnya ya, itu sudah ada nilai novelties-nya, nilai kebaruan dari penelitian kita, sehingga kita bisa mengangkatnya menjadi penelitian kita ya. Jadi sebenarnya kalau kita memahami hal-hal demikian, tidak sulit untuk membuat sebuah penelitian menjadi penelitian kita. Kita baca beberapa jurnal misalnya ya, kita baca jurnal, kita robah variabelnya, kita ganti lokusnya, kemudian kita tambahkan variabel mediasinya misalnya ya, atau variabel moderasinya, itu sebagai plagiator di situ ya. Kenapa? Karena kita sudah nilai kebaruannya sudah banyak sekali di situ ya. Nah, itu yang perlu dipahami. Kenapa ini perlu Bapak sampaikan di awal perkuliahan? Karena selama ini mahasiswa terutama di konsentrasi SDM ya, itu yang Bapak perhatikan. Berulang terus penelitian yang dari itu ke itu aja. Apakah itu salah? Itu tidak salah sama sekali, itu benar secara metodologi, tetapi nilai kemanfaatannya, makna dengan adanya kita kotak-katik masalah variabelnya, ada nilai kebaruan dari penelitian kita ya. Oke, baik. Pertama Bapak akan menyampaikan di sini mengenai pengantarnya ini ya. Ini baru bagian pertama, Bapak belum masuk kepada
inti pokok daripada bagian-bagian setiap bab nanti ya, tapi sebagai pengantar bahwa di dalam tesis tersebut ada 5 bab ya, 5 bab. Kemudian kita membahasnya hanya 3 bab. Kemudian sebagai literatur wajib yang untuk dipahami mahasiswa itu adalah pedoman penulisan tesis STI Pertiba. Setiap perguruan tinggi itu mempunyai kewenangan, mempunyai hak untuk mengeluarkan buku pedoman masing-masing. Nah, kita ada pedoman tersendiri, pedoman penulisan tesis STI Pertiba. Tentunya pedoman tersebut harus dengan kaidah-kaidah akademik secara umum ya, sehingga antara buku pedoman kita dengan pedoman perguruan tinggi lain itu tidak akan jauh berbeda ya, karena kaidah akademiknya sama ya. Oke. Nah, para mahasiswa, pedoman ini belum didapat ya, karena buku pedoman itu diberikan oleh program studi nanti pada saat mahasiswa di semester 4 pada saat sudah mengajukan dosen pembimbing untuk tesisnya, dosen pembimbing, dan itu ada tesis. Apa-apa yang Bapak sampaikan ini adalah mendahului buku pedoman yang akan saudara dapat, karena pedoman tersebut Bapak uraikan di proposal, seminar proposal ini ya. Jadi apa materi yang Bapak sampaikan itu adalah materi dari buku pedoman penulisan tesis STI Pertiba. Ya, apa saja isi pedoman tersebut? Tentunya Bapak lebih kepada secara teknis, pengetikan untuk halaman kiri berapa, halaman kanan berapa, tidak ya, tetapi isi daripada proposal yang akan saudara tulis nanti dalam penelitian tesis saudara ya. Jadi lebih kepada aplikasi daripada buku pedoman tersebut. Oke. Nah, proposal tesis itu ada 3 bab. Bab 1 pendahuluan, isi subbabnya ada 5 masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Di pedoman yang lama, setelah latar belakang itu ada identifikasi masalah, kemudian juga ada batasan masalah. Nah, identifikasi masalah dan batasan masalah itu sudah dibuat masalah ya. Karena apa? Karena dari pengalaman kami membimbing, biasanya identifikasi masalah itu dicari-cari oleh mahasiswa ya, sehingga dibuat agar banyak identifikasi masalahnya. Sebenarnya tidak demikian ya. Oleh karena itu di dalam buku pedoman yang baru itu tidak digunakan lagi, tetapi langsung kepada rumusan masalah. Jadi identifikasi dan batasan masalah itu sudah tidak digunakan lagi. Kemudian di bab 2 tinjauan pustaka itu ada 4 subbab. Subbab landasan teori, kemudian penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. Bapak memberikan materi ini sebenarnya seringkali rancu rasanya ya. Karena apa? Karena di landasan teori misalnya ya. Landasan teori apa yang harus dibuat, seolah-olah teori itu hanya kutipan semua. Tidak ada sentuhan dari mahasiswa, dari peneliti ya. Mahasiswa dalam konteks ini adalah seorang peneliti ya. Padahal landasan teori setelah kita kutip tentunya harus ada pembahasan dari seorang peneliti ya. Kemudian penelitian terdahulu itu juga tidak hanya sekedar kutipan, tetapi harus ada makna artian dari masa ya. Hipotesis itu juga harusnya ada uraian-uraian berkaitan dengan hipotesis. Oke, kita belum masuk ke sana ya. Nah, kemudian di bab 3. Bab 3 terdiri dari 7 subbab.
populasi dan sampel ini seringkali juga rancu bagi mahasiswa, seringkali tidak memahami apa namanya populasi sampel dan sebagainya ya. Ini harus jelas. Oke, jelas suara Bapak, Ibu Yuli? Ya Pak, jelas Pak. Ya tadi gangguan sinyal ya. Ya. Bab 1, bab 2, bab 3 nanti itu yang akan kita bahas satu persatu ya. Satu persatu dari bab 1 misalnya latar belakang, nanti apa isinya yang harus ada dalam latar belakang. Kemudian bab 2 apa, bab 3 apa. Itu yang inti dari tujuan mata kuliah ini ya. Oke, sebelum lanjut lagi, mungkin ada pertanyaan? Ya Pak. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin, Pak. Ya. Gini, terkait dengan teknik analisis data, yang khususnya yang biasa menggunakan pet analisis, Pak ya. Ya. Nah, dari pet analisis itu sering terjadi gimana? Mahasiswa dari pasca sarjana itu bingung, Pak. Nah, jadi dari teknik analisis datanya, khususnya di bagian untuk pet analisis, bagian terkait dengan variabel Y terhadap Z. Nah, itu dikembangkan oleh mahasiswa itu bukan dipengaruhi antara X1, X2, X3 melalui Y terhadap Z, akan tetapi sering digunakan dengan ini Pak, regresi linier sederhana Pak. Nah, jadi mohon ininya Pak, pencerahannya nanti biar ini Pak ya, biar kita nggak bingung gitu loh Pak. Karena banyak saya temukan di tesis-tesis itu, ataupun kawan-kawan yang sedang nulis karya ilmiah ataupun tesis, itu banyak bingung Pak terkait dengan pet analisis Pak. Ya ujung-ujungnya nanti bukan di seperti pet analisis, hanya sekedar kayak seperti regresi linier berganda Pak. Ya, baik. Baik, pertanyaannya baik ya itu, dan itu artinya saudara memahami apa yang dimaksudkan pet analisis. Kita membahas apa yang disampaikan oleh Rizal tadi ya, mengenai alat-alat analisis, mengenai analisis data gitu ya. Kita belum sampai ke sana karena itu di bagian bab 3 ya, teknik analisis data. Tetapi memang ya benar yang disampaikan tadi, yang selama ini kalau berdampak dan selalu bahasanya selalu berdampak tidak ada apa namanya variasi lain. Pertama, kata berdampak itu untuk yang poin seperti itu ada 3 metode yang bisa kita gunakan ya, melalui dimediasi dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua ya, harus kita bedakan antara regresi berganda dengan pet analisis. Regresi itu hanya bisa mempengaruhi secara langsung. Analisis regresi hanya bisa melihat pengaruh langsung ya. Dia tidak bisa menjangkau pengaruh tidak langsungnya. Untuk bisa melihat pengaruh tidak langsung itu harus dengan minimal dengan PET. Itu yang harus dipahami ya. Nah, kemudian ya, apa yang ditanyakan tadi, misalnya ini regresi berganda, kemudian dari Y ke Z itu dengan regresi sederhana, itu juga tidak bisa sebenarnya, tidak pas ya. Nah, tetapi Bapak perhatikan, benar sebagaimana dikatakan Rizal tadi, banyak yang menggunakan itu, bukan bingung, itu memang salah itu. Ya. Karena coba kita lihat ya, dengan ini pengaruh langsung, ini pengaruh tidak langsung ya. Y-nya itu adalah Y cap, Y yang sudah merupakan Y perkiraan. Ya. Nah, jadi mengenai kaitan Y dengan Z ya. Pertama, yang mana berdampak Bapak katakan tadi, itu bisa kita modifikasi dengan 3 model, 3 bentuk ya. Jadi jangan berdampak terhadap terus semuanya seperti itu dari sudah berapa periode yang lalu selalu begitu ya. Itu bisa kita rubah dengan judul misalnya melalui mediasi. Kemudian mengenai hubungan judul itu selalu pengaruh ya. Padahal ada analisis faktor, ada analisis hubungan ya. Itu banyak sekali, dan
analisisnya berbeda. Nah, kemudian apa yang disampaikan tadi yang membuat mahasiswa bingung ya. Jangankan mahasiswa, saya juga bingung sebagai pembimbing, kadang-kadang penguji khususnya, itu seringkali bingung dan itu sebenarnya tidak boleh. Karena apa? Sebenarnya kalau dia berdampak seperti tadi menggunakan regresi berganda, kemudian regresi sederhana, itu sebenarnya salah ya, tidak bisa digunakan. Karena apa? Regresi hanya bisa melihat pengaruh tidak langsung. Sedangkan berdampak itu ada pengaruh tidak langsung antara X dengan Z. Ya. Itu hanya bisa dijangkau oleh minimal dengan PET analisis, karena bisa PET. Bedanya regresi dengan PET, kalau regresi hanya melihat pengaruh langsung, kalau PET bisa pengaruh langsung dan tidak langsung. Itu ya jawabannya ya.